Perkenalkan, nama saya Yersi Nerlen Yewa, NIM 1120035, Prodi Manajemen dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang rancangan ide bisnis. Saya mengambil usaha kue. Makanan ringan seperti kue basah dan kue kering sering hadir menemani aktivitas masyarakat Indonesia, sehingga kita menjalankan jenis usaha kue rumahan ini terus mengalami perkembangan. Kebutuhan masyarakat akan makanan ringan dan munculnya jenis makanan baru membuat bisnis tidak pernah redup. Strategi pemasaran. Perencanaan strategi pemasaran yang terdiri dari 4 bagian ialah strategi produk, strategi tempat dan lokasi, dan strategi promosi. Masing-masing strategi berkaitan erat satu sama lainnya. Setiap salah satu strategi yang dilakukan harus mempertimbangkan strategi lainnya. Akan sangat berbahaya jika strategi tidak dilakukan dengan cara matang dan tidak saling berkaitan satu sama lain. Adapun strategi pemasaran sebagai berikut. Yang pertama, produk. Dalam meningkatkan strategi produknya pada kue basah dan kue kering, sebaiknya tidak menggunakan bahan pengawet dikarenakan dapat menimbulkan efek buruk bagi kesehatan. Menyadari akan efek tersebut, maka dari itu tidak memberikan bahan pengawet. Produk yang dihasilkan pada usaha kue ini sangat lama sehingga beberapa hari banyak yang memesan dengan jumlah banyak. Namun, jika produk yang dihasilkan tidak bertahan lama, hal ini sangat berpengaruh terhadap permintaan konsumen. Dengan tidak menggunakan pengawet, maka risiko bahaya akan berkurang. Selain dari itu, manajemen harus mempertimbangkan produk kue kering dengan cita rasa, bentuk, dan tekstur harus memiliki ciri khas tersendiri agar produk mudah dikenali oleh masyarakat sehingga akan lebih memudahkan pada saat dipasarkan. Yang kedua, harga. Penetapan harga ialah salah satu bagian yang cukup rumit. Dari harga itulah diambil dari biaya produksi, biaya pemasaran, dan pengeluaran upah karyawan. Harga dasar yang ditetapkan haruslah sesuai dengan kemampuan beli konsumen serta ketersediaan bahan baku, karena kue kering dan kue basah yang dipasarkan ialah sebagian dari olahan. Yang ketiga, memahami pangsa pasar. Kesuksesan usaha kue rumahan tak akan datang tanpa diiringi usaha. Salah satunya yaitu memahami pangsa pasar. Pelajari bagaimana pesaing dapat memasuki pasar, jenis kue apa saja yang dijualnya, bagaimana kualitasnya, serta beberapa harganya. Keempat, lokasi. Lokasi merupakan faktor utama yang menentukan perhitungan modal dan pemasaran. Lokasi adalah tempat yang harus diperhitungkan secara matang karena tempat pemasaran mempengaruhi keuntungan, kue apa yang harus diproduksi, sehingga perkiraan harga. Yang kelima, kreatif dan inovatif. Kita perlu melakukan kreasi dan inovasi agar tetap bertahan dan berkembang dalam bisnis kue basah dan kue kering. Kreativitas dalam bisnis kue yaitu menciptakan rasa dan bentuk baru. Dengan begitu, konsumen akan merasa lebih tertarik dengan produk yang kita buat. Inovasi dan kreatif diperlukan untuk menciptakan produk yang unik dan berbeda dari pesaing. Contohnya rasa pada kue basah dan kue kering. Yang keenam, membuat brand. Brand sangat penting dalam sebuah bisnis makanan. Para konsumen akan mengenal ciri khas produk melalui brand atau merek. Tanpa adanya brand, konsumen akan sulit mengenali produk kita. Merek juga membuat usaha yang akan kita jalankan terkesan lebih serius dan profesional. Promosi juga akan lebih mudah dilakukan apabila memiliki brand sendiri. Yang ketujuh, promosi. Selain melakukan pemasaran secara langsung, kita juga bisa melakukan pemasaran melalui sosial media. Dengan media ini kita dapat menyebarkan foto dan deskripsi tentang produk kepada target yang akan dituju. Selain itu, kita bisa memberikan bonus pada konsumen yang mempromosikan produk kita di sosial media. Kemudian kita masuk pada perencanaan produksi. Yang pertama, sebelum memulai memproduksi atau memulai suatu usaha, sebaiknya kita membuat rencana produksi agar produksi atau usaha yang kita bangun memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua, ada 5 hal yang berpengaruh pada keuntungan sebuah usaha dalam perencanaan produksi. Kelima hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kualitas produksi. Kualitas produksi harus direncanakan dengan baik, juga terkait dengan pangsa pasarnya. Apabila kita membuat kue dengan berbagai varian rasa atau hanya dengan rasa kue pada umumnya, dan kualitasnya disesuaikan dengan pangsa pasar dan menentukan harga. Yang kedua, biaya produk. Biaya untuk modal usaha dan alat produksi, serta biaya produk setiap unit. Biaya produk menentukan beberapa besar laba yang dihasilkan selama proses penjualan dengan harga tertentu. Yang ketiga, waktu pengembangan. Waktu pengembangan akan menentukan kemampuan sebuah usaha untuk bersaing. Yang keempat, kapabilitas pengembangan. Pembuatan suatu produk yang melalui tahapan perencanaan yang baik akan menghasilkan produk yang baik, baik produk baru maupun pengembangan lainnya. Kegiatan ini berkaitan dengan persepsi tentang kebutuhan konsumen, kemudian disusul oleh penciptaan konsep produk baru serta penyempurnaan produk.
Kemudian kita masuk pada tujuan dan fungsi perencanaan produksi. Yang pertama, meminimalkan biaya produksi yang sekaligus memaksimalkan laba dan keuntungan. Yang kedua, memaksimalkan layanan pada konsumen. Yang ketiga, meminimalkan perubahan dalam tenaga kerja. Yang keempat, menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis sebuah usaha. Yang kelima, menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Dan yang terakhir, mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai sebuah target produksi dan rencana strategis. Sekian dan terima kasih. Shalom.